Dulu dia ngata-ngatain orang sama korban-korban kok so jago banget. Sekarang sama aku kok ngilang. Habis itu Lukman telepon ke Mas Dedi ini, lawyernya dari korban. Terus bilang minta tolong Denis, tolong turunin YouTube-nya atau ganti judulnya. Kalau nggak saya somasi atau gue biarin ke abang-abangan gue. Denis ini kan saya nggak tahu dia legal standingnya apa sih, orang ngomong terus uang udah dibayar 50 juta. Kemudian dia ngomong ke sana kemari. Ya mau dibayar nggak dibayar, apa urusan dia sama dia itu? Dia sebagai apa? Makanya menurut saya mendingan Lukman sebagai seorang lelaki, kan suami ya, imam, kepala rumah tangga, ya speak up dong. Masa beritanya kisruh gini dia diem aja, kan orang-orang jadi curiga. Jadi alhamdulillah, jadi bagi saya kalau Medina dengan Lukman bersatu, wah ini makin enak gitu, menyelesaikan masalah hukum, menyelesaikan masalah uang dan lain-lain. Masa Lukman nggak tahu, tapi kalau Lukman emang nggak terlibat, gue mau belain, makanya datang ke podcast gue. Ya, Lukman sudah hubungi saya. Dia bilang, bang tunggu bang, nanti saya keluar, kita akan ketemu abang, saya akan bukan somasi lagi, laporan polisi. Jadi buat abangku sayang, ditunggu atas janjinya yang ngomong katanya ke podcast. Masa sama tukang bunga takut sih bang? Gimana sih bang? Mau 1000 orang mereka berbaris-baris, saya sendiri saya nggak takut. Konflik panas antara artis Uya Kuya dan Medina Zain yang telah masuk dalam ranah hukum kian hari makin membawa kepada babak kejutan baru. Hari Selasa kemarin, Polda Metro Jaya akhirnya memanggil selebgram Denis Karista sebagai saksi atas pelaporan Uya Kuya terhadap Medina Zain. Datang dengan membawa satu buah koper besar berisi setumpuk barang bukti, mencuatkan teka-teki baru atas dugaan penipuan yang dilakukan oleh Medina Zain. Mengaku menyesal memperkenalkan Medina kepada Uya Kuya. Mungkinkah setumpuk bukti-bukti yang dibawa oleh Denis itu bisa memberatkan Medina Zain di mata hukum? Menguak fakta tentang kondisi terkini Medina Zain yang diduga diam-diam telah keluar dari rumah sakit jiwa, sontak membuat geram seorang Denis Karista. Sempat dinyatakan dirawat di rumah sakit jiwa karena menderita penyakit gangguan kejiwaan bipolar. Namun hingga kini pihaknya belum juga bisa menunjukkan bukti otentik diagnosa bipolar hingga menjulangkan tanda tanya besar. Seperti apa pihak media menjawab tudingan tersebut? Benarkah Medina sudah bebas dan bersiap melapor balik para musuh-musuhnya? Dan benarkah pula Lukman Azhari akan segera muncul sebagai gerada terdepan dalam membela Medina? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus dugaan penipuan yang dilaporkan oleh Uya Kuya hingga kini masih terus berproses di ranah pihak kepolisian. Kemarin, Denis Karista akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan sebagai saksi dari laporan Uya Kuya terhadap Medina Zain. Dengan sangat antusias, Denis datang dengan membawa satu koper besar yang berisi barang bukti baru atas kasus penipuan yang diduga dilakukan oleh Medina Zain. Denis mengaku dirinya adalah saksi terakhir yang diperiksa oleh polisi karena saksi-saksi lainnya sudah lebih dulu diperiksa semuanya. Tidak hanya itu, Denis juga turut menyinggung tentang keberadaan Lukman Azhari yang dimana masih berstatus sebagai suami Medina untuk berani keluar dan menjawab segala keraguan para netizen yang dialamatkan kepada dirinya. Lantas, mungkinkah setumpuk barang bukti yang dibawa Denis bisa memberatkan Medina Zain di mata hukum? Jadi ini aku bawa koper ini buat isinya isi badbook. Itu daripada gue teng-teng kan capek kan, banyak. Ini gue bawa pakai koper aja.
Isinya berkas hoax bagaimana nih? Ya berkas-berkas lah. Jadi hari ini pemanggilan saksi, terakhir kan saksinya aku, yang lain saksinya udah datang semua, udah lengkap. Terus saya dikasih pertanyaan berapa, aku nggak ngitung sih, masih pertanyaan banyak. Terus ya udah aku jawabin sesuai kenyataan, gitu. Pertanyaannya seputar gimana aku kenalinya, ya amit-amit deh ya kenalinnya si Uya. Terus nyesel loh. Terus itu kenalinnya gimana, apa segala macam, transaksi tanggal berapa, aku tahu apa enggak transaksinya, kayak gitu. Seputar masalah Uya sih. Kak, ini bawa koper isinya apa aja, Kak? Isinya tadi baguk, udah aku kasih ke dalam. Apa aja, Kak? Berupa apa? Ya, berupa apa? Lembaran-lembaran kan di print, apa segala macam, bekas-bekas gitu. Sampai satu koper emang banyak ya? Banyak Ya ya? banyak lah. Nyesel banget lah. Coba aja lu punya temen nih, terus lu kenalin, terus itu ditipu temen lu gara-gara lu. Iya kan? Jadi nggak enak kan, gitu. Nah, setahu aku semua udah sih, aku terakhir. Siapa aja? Kak, kamera Kak. Yang tukang mobil itu loh, siapa namanya lupa. Terus gitu yang punya mobilnya itu kan si Medina ngakunya mobilnya itu punya dia, ternyata bukan, ada yang punyanya, itu udah dipanggil gitu. Yang lain semua saksi udah, terakhir tinggal aku. Pengen nyari dua-duanya, pengen ketemu dua-duanya, suami istri itu. Iya dong, kan aku cuma nanya, masa iya suaminya nggak tahu apa yang istrinya perbuat? Bertahun-tahun nggak nikah. Ini aku menduga loh, bukan saya aja yang menduga. Baca deh kolom komentar netizen. Coba baca kolom komentar netizen, semuanya pada menduga-duga Lukman tahu, turut serta, ikut menikmati hasil. Itu, baca aja kolom komentar netizen. Masa Lukman nggak tahu? Tapi kalau Lukman emang nggak terlibat, gue mau belain, makanya datang ke podcast gue. Gitu. Kalau emang Lukman bener ya, gue belain. Udah coba ngundang, Kak, ke podcast Kakak? Udah, boro-boro dicuekin gue. Nggak ada respon, kemarin ke rumahnya juga nggak ada respon, dianya nggak mau pulang dari rumah kayaknya. Kan kata orang rumahnya itu kosong, rumahnya udah kosong. Segitu dalam hati aku, kok kosong ada ulu gitu kan. Terus segitu, abis itu aku nongkrong ke warung ngopi kan, ngopi. Terus segitu aku ngobrol-ngobrol sama tukang kopinya. Katanya tadi siang baru sholat zuhur bareng. Gitu, berarti ada nggak tuh? Lukmannya Sama Medina. Nah, Medina nggak ada. Gitu, itu kata ada di YouTube aku kok. Jadi bisa dibilang ngumpet ya Lukman ya? Bisa jadi ya kayaknya ya. Kalau menurut yang di tukang kopinya benar ya berarti ngumpet. Gitu. Cuman makanya ya menurut saya mendingan Lukman sebagai seorang lelaki kan suami ya, imam, kepala rumah tangga ya speak up dong. Masa beritanya kisruh gini dia diem aja kan orang-orang jadi curiga, iya kan? Harusnya sebagai kepala rumah tangga, sebagai lelaki ya keluar lah, ngomong, klarifikasi. Kalau emang bener nggak ada apa-apa, ya mau aku pengen banget belain Lukman. Soalnya kan aku kasihan sama Lukman, dikata-kata orang juga, iya kan? Masa nggak malu sama keluarga besar Azhari? Orang-orang jadi pada menduga-duga kalau mereka itu sindikat Tuti, iya kan? Kan nggak enak loh, nggak enak didengar loh kalau diduga-duga sindikat suami istri Tuti gitu. Makanya Denis mau belain Lukman, makanya datang ke podcast Denis. Nanti Denis belain kalau emang Lukman nggak salah loh. Semua orang itu sama di mata hukum, yang salah harus disalahkan. Nggak ada zaman sekarang backing-backingan. Kalau kemarin kan si Lukman pernah telepon saya tuh, telepon pas saya bikin konten tentang sama korbannya Medina, kan ada kan yang lawyer Mas Dedi itu bilang kalau misalkan dia kasih lihat bukti chat, kalau misalkan Lukman itu ikut terlibat, ikut transfer, ikut nawar-nawarin cincin apa segala macam. Nah habis itu Lukman telepon ke Mas Dedi ini, lawyernya dari korban, terus bilang minta tolong Denis tolong turunin YouTube-nya atau ganti judulnya, kalau nggak saya somasi atau gue biarin ke abang-abangan gue, kayak gitu. Zaman sekarang mah Lukman udah nggak musim baking-bakingan. Gue tuh banyak tuh baking powder di rumah sama baking soda. Denis ini kan saya nggak tahu dia legal standingnya apa sih, ini orang ngomong terus uang udah dibayar 50 juta, kemudian dia ngomong kesana kemari, ya mau dibayar nggak dibayar aku urusan dia sama dia itu, dia sebagai apa? Ya saya mendorong Medina itu, keluarganya juga kalau aku bayari satu-satu. Klien saya saja inisial H dengan I yang saya beritahu itu hampir 3,9 M bos, dengan uang saya lebih dari 4 M lebih. Dia agak ribut, dia buat laporan polisi karena dia khawatir Medina misalnya Medina mungkin lama sepunya, dia buat laporan dan saya nggak halang-halangi, tapi caranya cantik, nggak ribut-ribut, nggak berisik gitu. Nah, apalagi yang hanya 100 juta, walaupun dibilang bukan masalah angkanya, tapi ini kan masalah penipuannya, iyalah. Tapi kan paling tidak kalau orang yang banyak duit,
Urusan 100 juta kecil banget lah ya kan, nggak ribut. Buat ini buat itu gitu. Ya itu hak mereka saja, nggak ada masalah itu gitu. Bagi kami tidak ada masalah. Karena Uya sudah buat laporan polisi, kemudian Dennis diperiksa sebagai saksi, itu bagian dari proses. Tetapi yang saya ingatkan, ingat kalau Anda tidak mengetahui apa-apa, lalu kemudian Anda memberi kesaksian, itu masuk atau jatuhnya di kategori keterangan palsu gitu, dan itu adalah tindak pidana. Kedatangan Jenny sebagai saksi dari pelaporan Uya Kuya atas dugaan kasus penipuan itu pun kian mendulang kejutan ketika Dennis menguak fakta tentang kondisi terkini dari Medina Zain yang ternyata diduga diam-diam telah keluar dari rumah sakit jiwa. Ya, setelah sempat dinyatakan dirawat di rumah sakit jiwa karena menderita penyakit gangguan kejiwaan bipolar saat diserbu tagihan hutang dan jeratan kasus hukum mulai dari kasus tas branded, dugaan mencatut KTP Raffi Ahmad hingga pelaporan Uya Kuya. Kini, bebasnya Medina Zain dari rumah sakit jiwa tanpa pernah menunjukkan bukti otentik diagnosa bipolar pun menjulangkan tanda tanya besar di mata Dennis. Lantas, seperti apakah pihak media menjawab tudingan tersebut? Benarkah Medina sudah bebas dan tengah bersiap melapor balik para musuh-musuhnya? Dan benarkah pula Lukman Azhari akan segera muncul sebagai garda terdepan dalam membela Medina? Lukman sudah hubungi saya. Dia bilang, "Bang, tunggu bang, nanti saya keluar, kita akan ketemu abang, saya akan bukan somasi lagi, laporan polisi." Dia sudah ngomong ke saya. Jadi saya ini begini ya, itulah tanda profesionalismenya saya. Saya jelas-jelas membela Medina Zain. Meskipun mereka dua-dua saya anggap adik sendiri, tapi ketika Lukman saya anggap dia kebablasan, dia menampar istrinya ya sesuai dengan laporan polisi dari Medina, saya akan tegur. Saya akan berada di pihak perempuan gitu. Itulah jati diri saya sesungguhnya, bahwa perempuan itu kaum lemah. Saya bilang, Lukman, kamu jangan begitu. Dia jelaskan, mau ya udah nanti kalau begitu kamu berjanji, kamu berbuat baik, nanti tunggu Medina saya dan bantu dia. Dan dia mau dengar. Ya kan katanya udah keluar. Katanya, kemarin kan kata Bang Rasman terakhir itu kan Bang Rasman bilang katanya Medina dikunciin dari luar. Terus nyatanya bisa ada foto-fotonya tuh, senyum-senyum lagi gitu kan. Itu posisinya di RS Kak. Di RSJ? Di RSJ kan. Tapi kan nggak ada, sampai sekarang kan nggak ada apa hasil diagnosanya bipolar atau enggak. Yang dikasih ke kita semua kan sama Bang Rasman itu kan surat rawat inap ya. Mungkin kalau stres iya, depresi iya, kan semua juga bisa ke rumah sakit rawat inap diobatin. Semua juga bisa ke rumah sakit asal punya duit buat rawat inap kan bisa gitu. Cuman mana bukti diagnosa yang dia gembor-gemborkan itu sama ini bipolar apa segala macam. Kata Bang Rasman terakhir kan udah keluar dari rumah sakit, berarti ya udah sembuh, ya udah waktunya bertanggung jawab dong sama korban-korban, jangan hilang terus. Kalau menghilang terus kan korban tambah panas, kok enak aja kabur apa segala macam, minta maaf dong sama korban. Keluarganya juga minta maaf, teman-temannya juga diutang-utangin, teman dekatnya kayak si Sarah apa segala macam diutangin, Shopee-nya dipakai 1 juta, 2 juta gitu sama si Medina. Terus segitu si Sarahnya nagih ke ibunya kan, nagih ke ibunya, di-blok sama ibunya. Ya pengen ketemu aja, pengen lihat langsung mukanya. Aku pengen tanya, kangen nggak dia sama aku? Masa nggak kangen, ya kan? Dulu dia ngata-ngatain orang sama korban-korban kok so jago banget. Sekarang sama aku kok ngilang gitu. Emang nggak kangen sama aku, Cong? Kondisi Medina semakin hari semakin membaik ya. Dan alhamdulillah saya juga setiap hari koordinasi dengan keluarga dan Medina juga semakin membaik. Bersangkutan Medina Zain sudah keluar dari rumah sakit, masih dalam pemantauan dokter, masih dalam program healing, dan itu semuanya masih dalam pengawasan keluarga dan dokter. Walaupun dia belum begitu stabil, tapi dia katakan, "Bang, kalau saya sudah sehat, insya Allah bisa selesai permasalahan saya, apakah uang atau apapun, dan orang-orang yang menghujat saya, yang menuduh saya, kita akan laporkan, Bang." Itu kalimat dia. Tunggu laporan polisi bagi orang-orang yang sudah menghujat dia. Ini bukan main-main gitu ya.
Terlepas dari kasus yang terus berjalan di pihak kepolisian, perseteruan Dennis dengan Rasman pun tak kalah menyita perhatian publik. Mengaku sebagai mantan korban dari klien Rasman, aksi Dennis yang secara buka-bukaan selalu menyuarakan dugaan-dugaan penipuan yang dilakukan Medina, bahkan sampai membuat posko konten bagi para korban-korban Medina untuk klarifikasi. Sempat menyulut emosi dari seorang Rasman Arif Nasution. Secara terang-terangan pula, Dennis menyindir Rasman karena tidak konsisten dalam berjanji terhadapnya untuk hadir debat terbuka di podcast pribadinya untuk klarifikasi terkait kliennya tersebut. Lantas, seperti apakah sindiran Dennis terhadap Rasman? Dan seperti apa geramnya Rasman kepada Dennis? Bang Rasman, apa kabar abangku sayang? Abangku sayang gak kangen sama Ade. Abang katanya janji, inget ya, dulu kan si abang tuh ya yang bilang sama gue katanya undang aku ke podcast YouTube lu kan, iya kan? Dia ngomong tuh sama si Bang Rasman bilang. Terus begitu kemarin tiba-tiba aku lihat di mana tuh di Cumi kalau nggak salah. Nah, setelah saya tengok-tengok, ngapain saya ke YouTube-nya Dennis? Gitu. Gimana sih abangku sayang? Nggak konsisten ngomongnya. Kalau ngomong tuh konsisten bang. TW aja tiap hari. Cewek, bang lagi apa? Bang, kemarin tuh saya tuh udah WA Bang Rasman. Saya kan baru keluarin lagu tuh, video klip Tuti, ya kan? Saya minta Bang Rasman promoin. Ada nih WA-nya nih. Malam abangku titip promo di story abang ya. Kan abang lagi rame, tag aku sama Uya ya bang. Gitu. Bang, abis nonton press con abang di Cumi-Cumi, abang udah nonton lagu aku belum? Kok nggak dipromoin sih di story abang? Gitu. Gimana ya? Kok gue dicuekin ya? Abang kira gak gue kali datang ke press con-nya. Iya kan? Kok nggak pira loh abang? Abang jangan lupain Ade dong. Jadi buat abangku sayang, ditunggu atas janjinya yang ngomong katanya ke podcast. Masa sama tukang bunga takut sih bang? Gimana sih bang? Saya begini, saya kan bisa menilai. Tadinya saya lihat nih akun kanal YouTube-nya itu mungkin masih fair ya. Dia buat pemberitaan sekali, dia undang Hari Charlie, dia undang Farhad Abbas, ya kan? Saya lihat begini. Tapi belakangan saya lihat terus Farhad diundang lagi, bawa lagi orang. Terus saya udah nggak fair. Buat apa juga? Aku datang ke sana karena saya lihat ini, saya lihat sudah nggak fair. Kemudian lagi bukan lagi sebagai penyeimbang informasi, bukan lagi sesuatu yang akan disampaikan ke publik secara jernih. Ini saya duga sudah ada muatan lain-lain. Saya tinggal mencatat saja apa-apa yang disampaikan itu. Saya sudah ada semua datanya, tinggal saya proses hukum. Itu saja. Saya sudah ingatkan sama Dennis dan kawan-kawannya nih. Mau 1000 orang mereka berbaris-baris, saya sendiri saya nggak takut. Saya tegaskan ya. Saya mau coba tanya Dennis, sebut saja. Bang Rasman, abang tuh pantas memeras karena istri abang banyak. Itu baru hebat ya. Coba tanya dia. Nah, kalau hanya tanggung-tanggung gitu, saya melihat dia belum pemberani dia. Tapi kalau dia bilang, Bang Rasman, abang pantasan memeras karena istri abang banyak, aduh. Karena Dennis itu tidak tahu siapa saya, gitu. Dia tidak tahu saya, berapa anak saya, berapa istri saya, bagaimana saya memperlakukan istri saya, bagaimana saya memperlakukan mantan istri saya, bagaimana anak saya kuliah, bagaimana saya membiayai anak saya, di mana tinggal saya, berapa rumah saya, berapa usaha saya, berapa luas kebun sawit saya. Anak ini tidak tahu apa, tapi tolong dia tanyalah dia. Selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi.